أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Dalam salat diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda adalah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat sunnah beliau. Itu yang pernah dinyatakan oleh sang istri tercinta ketika orang-orang munafikin masuk menyerbu rumah beliau, ingin membunuh beliau. Maka sang wanita istri tercinta beliau berkata, "Atadribu rajulan qara'al Qur'ana fi rak'ah?" Apakah kalian berusaha untuk membunuh seseorang yang ia pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat sunnahnya? Ahbabana fillah, ini salah satu interaksi para sahabat dengan Al-Quran yang begitu intens dengan membacanya, apatah lagi dengan mengamalkan isinya. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu pula yang meriwayatkan hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Ahbabana fillah, poin yang kedua adalah mentadaburi maknanya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan asar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda yang pernah menyatakan, la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan pada membaca Al-Quran yang tidak disertai dengan mentadaburi ayat-ayat dan maknanya. Hal ini juga dipahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah bersabda, man qara'al Qur'ana fi salas lam yafqah. Orang yang membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan pernah bisa memahami kandungan maknanya. Ahbabana fillah, poin yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kriteria orang yang tidak akan merugi perniagaannya adalah menegakkan salat. Dan poin yang ketiga adalah orang yang senantiasa menginfakkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Yang pertama, berinfak dengan cara sembunyi. Ini di antara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Yaitu seseorang yang berinfak secara sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ahbabana fillah, Allah Subhanahu wa taala ketika menggabungkan kriteria orang yang perniagaannya tidak akan pernah merugi antara mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan, adalah isyarat kepada kita, orang-orang yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa, untuk meraih karunia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat ini, yaitu menegakkan dan mengaplikasikan makna ayat ini. Senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian menjaga ibadah salat yang memang banyak kesempatannya kita dapat lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita gabungkan dengan banyak bersedekah, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Ahbabana fillah, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan sedekah secara sembunyi dengan sabda Nabi, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi mampu untuk meredam murka Allah Subhanahu wa taala, yang memang banyak hal yang bisa menyebabkan murka Allah, utamanya adalah dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengambil momen kesempatan bulan yang mulia ini, marilah kita berusaha untuk meraih
anugerah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat ini, yaitulah anugerah ampunan, anugerah rahmah dan kasih sayang, dengan mengaplikasikan poin-poin yang Allah nyatakan. Yatluna kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah. Aqamus salat, senantiasa menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan senantiasa menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik secara sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Semoga dengan spirit Ramadan lebih mudah bagi kita untuk mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, dan senantiasa berusaha untuk mentadaburi makna-maknanya, lalu berupaya untuk mengamalkan isi-isinya, sehinggalah nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datangkan Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi kita. Innal Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat kepada mereka-mereka yang telah membacanya saat di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan inayah, hidayah, taufiknya kepada kita, memberikan kemudahan dan keringanan untuk senantiasa mengamalkan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعف عنا يا